Hey kawan, kita telah bersama dari kelas 1 sampai kelas 6 tiba bermain belajar tumbuh dan ceria di SDN Bungur Jaya penuh warna. Kini saatnya kita berpisah, mengejar mimpi di masa depan yang indah. Kenangan manis takkan terlupa, bersama kita raih cita-cita. Ya, terima kasih. Silakan duduk Bu Dina. Baik, Bu Dina. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan observasi kelas. Namun sebelum observasi kelas kita ada percakapan observasi. Pada kesempatan ini silakan Ibu Dina dikemukakan tujuan pembelajaran utama. Pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa yang pertama, siswa mampu melakukan percobaan sederhana ya tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian setelah itu tujuan yang kedua, siswa mampu nanti menjelaskan atau menyimpulkan dari hasil percobaan sederhana. Itu menyebabkan tujuannya. Baik sekali ya. Tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran nanti di kelas itu benar sudah ditetapkan. Yang selanjutnya area pengembangan. Jadi dalam mencapai tujuan pembelajaran itu area apa saja yang akan dibina pembangunan. Yang pertama dari tujuan itu, yang pertama siswa itu mampu mendesain percobaan sederhana. Nah nanti dari situ, kemudian dari percobaan sederhana, kemudian nanti siswa akan mampu menuliskan atau menyimpulkan dari hasil percobaannya. Setelah itu, setelah menyimpulkan, baru yang terakhir adalah siswa perlu berkomunikasi. Jadi mengkomunikasikan apa yang sudah dilaksanakan kepada teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi. Enaknya pagi ini kalian semangat sekali nih. Nah sekarang sebelum memulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Boleh. Jaini? Boleh. Biasa Jaini ya. Mari kita berdoa dulu ya. Silakan Jaini. Sudah bayangkan ya? Nah, kalau kalian sudah bayangkan, silahkan pejamkan mata kalian. Tutup matanya, dipejamkan. Kemudian duduk kalian seenak kalian. Duduknya bagaimana? Santai. Simpan tangannya di atas meja. Silakan duduk yang tenang ya. Kemudian kalian bayangkan sekarang kalian itu ada di pesawahan. Ada suara burung. Kemudian ada air terjun yang mengalir. Nah, coba sekarang kalian tarik nafas. Kalian rasakan udara yang begitu segar di bawah air terjun. Coba tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Dikeluarkan, hembuskan lagi. Sekarang ditarik lagi nafasnya. Ini ada suara burung. Kemudian ada air terjun. Udaranya segar. Silakan duduk kembali. 1, 2, 3. Hembuskan lagi. Ya. Satu kali lagi. Hembuskan lagi. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Silakan buka matanya pelan-pelan.
Ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, inilah kompetensi sosial yang diharapkan. Ya, ada keterampilan relasi. Nanti setelah di dalam diskusi kalian harus ada keterampilan relasi ya. Ini sudah kita jawab ya di pertemuan sebelumnya ya. Pertanyaan ini apakah cahaya dapat menambah? Bisa, ya betul. Nah ini adalah video pembelajaran sekilas ya mengenai sifat-sifat cahaya. Silakan coba yang kemarin sudah menulis dibuka bukunya. Samakan dengan video pembelajaran, silakan buka. Siapkan alat tulisnya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Assalamualaikum Ini adalah warahmatullahi sifat-sifat cahaya ya. wabarakatuh. Oke, silakan. Di buku sudah ada ya. Di buku juga sudah ada. Ya, di halaman 4. Sudah ada di halaman 4. Silakan dibuka semuanya. Di halaman 4. Kelompok tengah. Saja dibaca. Cahaya dapat diuraikan. Coba lihat, perlihatkan di kelompoknya. Ini sama baca. Betul tidak? Betul. Baca tidak? Betul. Cahaya merambat lurus. Mana kelompoknya? Mana dong kelompoknya? Angkat tangan. Oke. Terakhir Olin. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat dipantulkan mana untuk kelompoknya? Baca teman-temannya. Oke, silakan duduk membaca kelompoknya. Bawa itunya. Silakan dibawa. Coba ke ataskan masing-masing kelompok. Ayo, Ini tidak sama saya. cahaya dapat dipantulkan. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Mana? Kemudian cahaya menembus benda bening. Yang terakhir cahaya merambat bulu. Silakan. Nah, coba lihat angka PD-nya, lihat angka kerjanya. Lihat semua, lihat. Halo. Di sini ada angka kerja yang harus kalian selesaikan ya. Di sini ada kelompoknya. Tuliskan nama anggota kelompoknya siapa saja. Orang. Perhatikan. Apa saja nih? Yang bukan untuk percobaan apa saja? Nah ini apa? Percobaan yang pertama apa? Cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Perhatikan ya, setiap kelompok perhatikan. Perhatikan. Kita pernah benda membentuk bayangan itu sifat kebenaran. Ya. Coba pensil ininya. Pensil center. Center. Silakan buka. Coba sekarang. Buktikan. Betul tidak? Kayaknya ke sini bisa ke sana enggak? Dari sini saya. Sini ya, sini ada. Coba nih teman-temannya di sini teman-teman. Sini, Bi. Cahaya dapat dibiaskan. Ini jangan dulu dimasukkan. Pegang dulu. Silakan pegang sama teman lain pegang. Coba masukkan. Apanya? Pensilnya. Kalian melihat pensil seperti apa sih? Patah. Seperti patah ya. Coba selain pensil ada nggak benda yang lain? Boleh pulpen. Coba kalau yang penasaran masukkan. Nah, seperti apa? Seperti patah. Nah, itu adalah proses eks cahaya atau pembiasan cahaya ya. Seolah-olah patah nih. Padahal tidak. Ya karena cahaya itu menembus ke benda yang kerapatannya lebih asalnya dari udara kemudian ke air. Ada nggak cahayanya? Berubah nggak sih, ada warna yang lain
lainnya? Warna yang lain apa? Warna ada berapa warna tuh? Tuh. Ininya kan ada. Kelihatan nggak? Iya, jajak isbut. Ini. Centerin ke cermin. Cerminnya bawain. Dapat. Nih di sini. Ada nggak warna-warnanya? Ada nggak? Ada nggak? Selain warna putih ada nggak? Ada. Cahayanya kurang besar ya. Tapi mantul kan? Ada cahaya kan? Diuraikan kan? Ini Ada. Sini ke cermin. ini juga ibu di belakangnya, Bu. Ke cermin. Saya ke cermin. Ke cermin. Nanti dari cermin dipantulkan di sini tuh. Ada kan? Nih, ini Mana? ya, ada kan? Terbukti. Terbukti. Oke, maju lagi. Karton hitam. Kemana kan cahaya? Yang bawah. Ada. Ini. Kemudian ini saya di sini ya. Cuma Anda pegang sini. Terbukti tidak? Tidak penting. Ada tidak cahayanya? Ada tidak cahayanya? Ada. Sekarang kita buktikan dengan benda yang kedua. Ini tidak bening ya? Ada tidak cahayanya? Nah, berarti sudah terbukti bahwa cahaya dapat menembus benda. So, tuliskan nanti di sini uraiannya. Ketika senter mengenai gelas kaca, cahaya akan ada di karton. Kemudian nanti ketika wadah yang tidak bening, ya, kemudian senter mengenai benda yang tidak bening, cahaya tidak ada di karton. Tuliskan, oke? Nah, ini terlalu besar ya kacanya loh. Ada tidak cahayanya? Jadi cahaya dari senter mantul ke kaca. Kemudian kalau ada yang mau lihat cahaya merambat lurus, boleh ke sebelah sini. Lihat nih, di sini sudah kita lubangi kartonnya. Nah, di sini akan ada senter nih, akan kita senter nih. Jangan dulu nih, belum ada cahaya ya. Lalu kita senterin. Ayo, silakan senterin. Ada tidak cahaya di karton? Ada. Nah, berarti terbukti betul ya, cahaya merambat. Nah, sekarang kita yang ininya coba ditutup. Nah, nggak ada lubang yang satu. Ada tidak cahaya ke karton kita? Ada tidak? Tidak ada, berarti terbukti bahwa cahaya bisa merambat lurus. Dah? Ini apa? Ayo, boleh ditanyakan kepadanya. Siapa? Temannya siapa aja? Yang boleh jadi mau bertanya apa? Apa saja? Bagaimana cara Oh, coba bagaimana cara bisa dihiaskan? Coba. Contohkan. Jadi seperti apa? Nah, jadi contohnya hiaskan itu apa sih? Tandanya apa sih? Seperti apa sih? Coba jelaskan aja. alat dan bahan ember, cermin, senter, air kertas. Uraian percobaan: ember diisi air, kemudian cermin dimasukkan ke dalam air. Senter diarahkan ke cermin di dalam air, akan menghasilkan warna. Iya, selanjutnya Siti Sophia. Volume Anta Antisipar ada alat dan bahan senter, cermin, karton hitam. Uraian percobaan: senter diarahkan ke cermin, kemudian cahaya akan ada cahaya di karton hitam. Iya. Mana yang lain? Halo. Ini nanda benda merah, alat dan bahan senter, gelas, mangkok, karton hitam. Urai percobaan: ketika cahaya menyinari gelas kaca, maka cahaya ada di karton, dan ketika cahaya menyinari benda yang tidak bening, maka cahaya
tidak ada di kertas. Kelompok dengan ajis yang kami aja tapi alat dan bahan pensil, sendok, gelas air. Uraian percobaan gelas diisi air lalu pensil dimasukkan terlihat di luar seperti Siap, nomor 1 siap. Iya, beneran. Nomor 1 siap ya. Budi melakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa sifat cahaya titik-titik A dapat dipantulkan, B dapat menembus benda bening, B dapat dibiaskan, atau D merambat lurus. Silakan jawab di buku kalian. Yang tadi nih, yang siapa nih? Kelompok Mutia ya? Sudah? Sudah? Langsung ke nomor 2. Nomor 2. Silakan dibaca nomor 2. Dipar terlihat tidak? Pengalaman kalian dari belajar ya dengan praktek. Yang pertama, baca semuanya. Apakah pembelajaran Coba kalian jawab dalam diri kalian sendiri, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Coba lihat emotikonnya nomor berapa? 1. Apa itu tandanya? Kalau yang nomor 2? Sedih. Ada yang sedih tidak? Ada yang sedih tidak? Coba kalau ada yang sedih nanti akan dihibur. Ada. Ada yang nomor 3. Apa sih ya? bingung? Bingung. Ada yang masih bingung tidak? Ada yang masih bingung? Tidak. Jadi sekarang tahu ya sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Ada 6. Tadi sudah kita praktekkan berapa? Ada 5. Ada 5. Apa lagi yang satu yang belum? Membaca bayangan. Cara membentuk bayangan nanti kita praktekkan ya. Nah, jadi alhamdulillah hari Itu ini di kalian luar perasaannya senang ya? Senang belajar hari ini? Coba kalau senang hari ini emotikonnya apa? Nomor? Coba bayangan nomor 1 coba. Ada pegang pipinya? Nah, kalau senyum berarti kalian senang. Yang kedua, nih baca yang kedua. Dan berinvestasi KSE dan juga disiplin positif ya. Silakan ibu merefleksikan proses belajar tadi. Terima kasih Bapak. Setelah tadi melaksanakan pembelajaran, perasaan yang pertama, mungkin yang pertama saya sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kemudian adapun yang merasa masih kurang dari saya yaitu saya tadi ketika melakukan percobaan atau uji coba masih banyak anak yang belum bisa saya dampingi semuanya. Jadi saya belum bisa mengkondisikan anak-anak sepenuhnya. Itu yang masih merasa kurang bagi saya. Nah, kemudian setelah merefleksikan, perasaan saya senang, alhamdulillah karena melihat antusias anak-anak. Kemudian ketika anak-anak merefleksikan diri, kemudian mereka merasakan perasaan senang mengikuti pembelajaran hari ini. Itu mungkin hasil refleksi saya. Iya, terima kasih judulnya refleksinya. Kita lanjut ke topik percakapan bagaimana permasalahan-permasalahan yang tadi yang ibu kemukakan tadi apa yang kurang gitu ya, kekurangannya itu apa saja? Kekurangannya tadi saya merasa belum bisa mengkondisikan ketika anak sedang melakukan uji coba. Itu yang masih belum saya puas, belum bisa ya mendampingi anak-anak untuk setiap kelompok. Iya. Oke. Tentu setelah itu merasakan belum puas ya tentang pengkondisian anak dalam masalah uji coba kelompok yang mengerjakan itu masih belum kondisi begitu ya. Nah, lalu rencana pemecahan itu seperti apa jalan keluarnya menurut ibu?
Setelah tadi saya melihat situasi pembelajaran dengan pola seperti itu, mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba memodifikasi kelompok, Pak. Ya, tadi kan kelompoknya yang saya buat itu kelompok besar, jadi satu kelompok 5 sampai 7 orang isinya. Mungkin nanti untuk pembelajaran selanjutnya di minggu depan saya akan kelompokkan lagi, tapi kelompoknya akan saya buat diperkecil lagi 1 sampai 3 orang. Nah, kalau 1 sampai 3 orang mungkin nanti jelas tugas masing-masing anak itu seperti itu, Pak. Memperkecil kelompok. Ya. Kapan itu rencana tindak lanjut itu ya akan dilaksanakan oleh Bu Dinar? Tindak lanjutnya insya Allah akan saya laksanakan pada minggu depan ya, Pak. Pada hari Selasa masih di kelas 5, pembelajarannya masih pembelajaran mata pelajaran IPAS, itu tanggal 27 Agustus 2024. Terima kasih Ibu Dinar. Ini pasca percakapan ini adalah sangat penting sekali untuk kita melaksanakan proses pembelajaran ke depannya. Ini adalah langkah untuk mengatasi apa yang masih kurang dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan. Terima kasih Ibu Dinar. Sama-sama Bapak, terima kasih atas pemasukannya. Mudah-mudahan nanti saya bisa segera mengimplementasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.